Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi reduksi oksidasi untuk memenuhi tugas kimia farmasi analisis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Nuraini dari Fakultas Farmasi S1 Universitas Bakti Kencana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu titrasi. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi juga dikenal sebagai analisis volumetri, di mana zat yang akan dianalisis dibiarkan bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya diketahui dan dialirkan dari buret dalam bentuk larutan. Zat yang akan ditentukan kadarnya biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer, sedangkan zat yang tidak diketahui konsentrasinya biasanya diletakkan di dalam buret atau sebaliknya. Titrasi ini dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi. Ada 4 macam, yaitu titrasi asam basah, titrasi redoks, titrasi kompleksometri, dan titrasi pengendapan. Dan yang kita bahas pada kali ini yaitu titrasi redoks. Apa sih titrasi redoks? Titrasi redoks merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara analit dengan titran. Analit yang mengandung spesies reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Prinsip titrasi redoks. Reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron atau reaksi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi penerimaan elektron dan pelepasan elektron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Titrasi redoks ini suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi dan reduksi antara analit dengan titran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Analit yang mengandung spesies reduktor dititran dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi digunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi. Jadi proses oksidasi disertai dengan hilangnya elektron, sedangkan reduksi disertai dengan pertambahan elektron. Oksidator adalah senyawa di mana atom yang terkandung mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sebaliknya pada reduktor, atom yang terkandung mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidasi reduksi harus selalu berlangsung bersama dan saling mengkompensasi satu sama lain. Istilah oksidator dan reduksi tidak mengacu pada atom saja, akan tetapi juga pada suatu senyawa. Jika suatu reagen berperan baik sebagai oksidator atau reduktor, maka dikatakan zat tersebut mengalami autooksidasi atau dispropinasi. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama,
harus tersedia pasangan sistem redoks yang sesuai sehingga terjadi pertukaran elektron secara stokiometri. Yang kedua, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur. Kesempurnaannya 99%. Yang ketiga, harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai. Indikator titrasi redoks tentunya tergantung dari jenis masing-masing dan pastinya berbeda-beda. Indikator yang lain yang bersifat reduktor atau oksidator lemah juga sering dipakai untuk titrasi redoks. Misalnya feroin, metilen blue, dan nitroferoin. Atau ada juga yang tidak menggunakan indikator seperti permanganometri. Biasanya dua jenis indikator digunakan untuk menentukan titik akhir. Indikator tersebut adalah indikator eksternal maupun internal. Indikator dari jenis ini harus menghasilkan perubahan potensial oksidasi di sekitar titik ekuivalen reaksi redoks. Titik titrasi dalam titrasi redoks dapat dilakukan dengan membuat kurva titrasi antara potensial larutan dengan volume titran, atau dapat juga menggunakan indikator. Dengan memandang tingkat kemudahan dan efisiensi, maka titrasi redoks dengan indikator sering kali yang banyak dipilih. Beberapa titrasi redoks menggunakan warna titran sebagai indikator. Contohnya penentuan oksalat dengan permanganat atau penentuan alkohol dengan kalium dikromat. Titrasi redoks ini banyak digunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator reduktor. Aplikasi dalam bidang industri misalnya penentuan sulfit dalam minuman anggur dengan menggunakan iodin atau penentuan kadar alkohol menggunakan kalium dikromat. Macam-macam titrasi redoks ini ada 4, yaitu permanganometri, iodin, bromo, dan serimetri. Permanganometri ini merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Kalium permanganat ini adalah oksidator kuat. Reagen dapat diperoleh dengan mudah, tidak mahal, dan tidak membutuhkan indikator terkecuali untuk larutan yang amat encer. 1 tetes 0,5 N permanganat memberikan warna merah muda yang jelas pada volume dari larutan yang biasanya dipergunakan dalam sebuah titrasi. Warna ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan reagen tersebut. Kelemahannya adalah dalam medium HCl, Cl- dapat teroksidasi, demikian juga larutannya memiliki kestabilan yang terbatas. Reaksi yang paling umum ini ditemukan dalam laboratorium adalah reaksi yang terjadi dalam larutan-larutan yang bersifat asam 0,1 N atau lebih besar. Misalnya ini. Permanganat bereaksi secara cepat dengan banyak agen produksi berdasarkan reaksi ini. Namun beberapa substansi membutuhkan pemanasan atau penggunaan sebuah katalis untuk mempercepat reaksi.
Sebagai contoh permanganat adalah agen unsur pengoksidasi yang cukup kuat untuk mengoksidasi Mn2 menjadi MnO2. Titik akhir permanganat tidak permanen dan warnanya dapat hilang karena reaksi ini. Ini reaksi yang terjadi. Reaksi ini berjalan lambat dalam keadaan asam, tapi cepat dalam keadaan netral. Kelebihannya sedikit dari permanganat yang hadir pada titik akhir dari titrasi cukup untuk mengakibatkan terjadinya pengendapan sejumlah MnO2. Bagaimanapun juga, mengingat reaksi berjalan lambat, MnO2 tidak diendapkan secara normal pada titik akhir titrasi dari titrasi permanganat. Maaf, ini penjelasan yang tadi ya. Kemudian larutan permanganat yang bersifat asam tidak stabil karena asam permanganat terdekomposisi dan air teroksidasi dengan persamaan sebagai berikut. Ini adalah sebuah reaksi lambat di dalam larutan encer pada suhu ruangan. Pengurangannya dikatalis oleh cahaya panas asam, ion Mn2 dan MnO2. Namun demikian, jangan pernah menambahkan permanganat berlebihan ya ke dalam sebuah unsur reduksi dan kemudian menaikkan suhu untuk mempercepat oksidasi, karena reaksi yang nantinya muncul akan berlangsung dengan laju yang rendah. Pembuatan larutan baku kalium permanganat harus dijaga. Faktor-faktor dapat menyebabkan penurunan yang besar dari kekuatan larutan baku tersebut, antara lain dengan pemanasan dan penyaringan untuk menghilangkan zat-zat yang mudah dioksidasi. Standar primer untuk permanganat. Di sini ada natrium oksalat. Senyawa ini merupakan standar primer yang baik untuk permanganat dalam larutan asam. Senyawa ini dapat diperoleh dengan tingkat kemunian tinggi, stabil pada saat pengeringan, dan non-higroskopis. Reaksinya dengan permanganat agak sedikit rumit dan berjalan lambat pada suhu ruangan, sehingga larutan biasanya dipanaskan sampai sekitar 60 derajat Celcius. Bahkan pada suhu yang lebih tinggi, reaksinya mulai dengan lambat, namun kecepatannya meningkat ketika ion mangan terbentuk. Mangan bertindak sebagai katalis dan reaksinya disebut autokatalitik karena katalisnya diproduksi di dalam reaksi itu sendiri. Ion tersebut dapat memberikan efek kataliknya dengan cara bereaksi dengan cepat dengan permanganat untuk membentuk mangan berkondisi oksidasi menengah, di mana pada gilirannya secara cepat mengoksidasi ion oksalat kembali ke kondisi divalen. Ini merupakan persamaan untuk reaksi antara oksalat dan permanganat. Hal ini digunakan untuk analisis Fe, H2C2O4, Ca, dan banyak senyawa lainnya. Selama beberapa tahun ini, analisis prosedur yang disarankan oleh MC Bright yang mengharuskan seluruh titrasi berlangsung perlahan pada suhu yang lebih tinggi dengan pengadukan yang kuat. Kemudian Fowler dan Bray melakukan suatu penelitian yang sangat mendalam terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin di dalam titrasi. Mereka menemukan beberapa bukti dari pembentukan peroksida. Apabila peroksida terurai sebelum bereaksi dengan permanganat, terlalu sedikit dari larutan yang disebut terakhir digunakan dalam normalitasnya yang ditemukan adalah kadar tinggi. Fowler dan Bright menyelidiki secara menyeluruh reaksinya dan menganjurkan agar hampir semua permanganat ditambahkan secara cepat ke dalam
ke dalam larutan yang diasamkan pada suhu ruangan. Setelah reaksinya selesai, larutan tersebut dipanaskan sampai 60 derajat Celcius dan dititrasi diselesaikan pada suhu ini. Prosedur ini mengeliminasi kesalahan apa yang disebabkan oleh pembentukan hidrogen peroksida. Kemudian ada arsen golongan 3 oksida. Senyawa ini adalah standar primer yang sangat baik untuk larutan-larutan permanganat. Senyawa ini stabil, non-higroskopis, dan tersedia dengan tingkat keamunian yang tinggi. Oksida ini dilarutkan dalam natrium hidroksida dan larut kemudian diasamkan dengan asam klorida dan dititrasi dengan permanganat. Dan ini reaksinya. Kemudian ada besi. Kawat besi dengan tingkat keamunian yang tinggi dapat dijadikan sebagai standar primer. Unsur ini larut dalam asam klorida encer dan semua besi golongan 3 yang diproduksi selama proses pelarutan direduksi menjadi besi golongan 2. Oksidasi dari ion klorida oleh permanganat berjalan lambat pada suhu ruangan. Namun demikian dengan kehadiran besi, oksidasi akan berjalan lebih cepat meskipun besi golongan 2 adalah agen pereduksi yang lebih kuat daripada ion klorida. Ion yang belakangan ini disebut teroksidasi secara bersamaan dengan besi. Kesulitan semacam ini tidak ditemukan dalam oksidasi dari AS2O3 ataupun Na2C2O4 dalam larutan asam klorida. Kemudian ada titrasi iodin, iodometri, dan iodimetri. Titrasi ini melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung iodimetri dan titrasi tidak langsung iodometri. Titrasi langsung merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Iodium akan mereduksi senyawa-senyawa yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dibandingkan dengan iodium. Pada reaksi oksidasi, iodium akan mengalami reduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi sebagai berikut. Larutan baku iodium dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium iodida. Sebagaimana persamaan di atas, atau dengan kata lain digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor yang cukup kuat seperti vitamin C, tiosulfat, arsenit, sulfida, sulfit, stibium golongan 3, timah golongan 2, dan ferrosianida. Daya mereduksi dari berbagai macam zat ini tergantung pada konsentrasi ion hidrogen, dan hanya dengan penyesuaian pH dengan tepat yang dapat menghasilkan reaksi dengan iodium secara kuantitatif. Contohnya oksidasi asam askorbat vitamin C dengan iodium. Kemudian titrasi tidak langsung yaitu iodometri. Iodometri merupakan titrasi yang tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti besi golongan 3, tembaga golongan 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Metode titrasi iodometri ini menggunakan larutan Na2S2O3 sebagai titran untuk menentukan kadar iodium yang dibebaskan pada suatu reaksi redoks. Garam ini biasanya terbentuk sebagai pentahidrat Na2S2O3 5H2O.
Larutan ini tidak boleh distandarisasi dengan penimbangan secara langsung, tetapi harus distandarisasi dengan standar primer. Larutan natrium tiosulfat tidak stabil untuk waktu yang lama. Tembaga murni dapat digunakan sebagai standar primer untuk natrium tiosulfat. Reduksi adalah suatu proses yang mengakibatkan diperoleh satu elektron atau lebih oleh zat, atom, ion, atau molekul. Bila suatu unsur direduksi, keadaan oksidasi berubah menjadi lebih negatif. Jadi zat reduksi adalah zat yang kehilangan elektron. Dalam proses itu zat ini dioksidasi. Bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat. Oksidasi potensiometri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Untuk kenaikan kecepatan ini, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Dalam suasana asam, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iod, sementara dirinya direduksi menjadi brimida. Ini contohnya. Tidak mudah mengikuti serah terima elektron dalam hal ini karena suatu reaksi asam basa berimpit dengan tahap redoksnya. Namun nampak bahwa 6 ion iodida kehilangan 6 elektron yang pada gilirannya diambil oleh sebuah ion bromat tunggal. Dan terakhir ada titrasi serimetri. Larutan serimetri sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat yang mengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan. Hasil reduksi, maka reduksi larutan serium golongan 3 menurut reaksi seperti ini ya. Dan reaksi ini berlangsung benar-benar cepat pada pendidihan, maka HCl tidak dapat digunakan dalam oksidasi yang memerlukan pendidihan serium golongan 4. Sulfat berlebihan dalam larutan asam-asam sulfat harus digunakan dalam oksidasi. Demikian adanya asam fluoride membentuk suatu kompleks stabil dengan serium golongan 4 sulfat dan menghilangkan warna dari larutan yang kuning. Di sini ada contoh soal titrasi reduksi oksidasi atau redoks. Yang pertama, menaikkan berapa normalitas larutan yang mengandung 13,75 gram iodium. Yang kedua, menghitung berapa gram natrium tiosulfat yang terkandung dalam sampel. Yang ketiga, menghitung normalitas iodium jika dalam pembakuan. Dan yang keempat, menghitung persen kadar. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini berkaitan ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran dan untuk memenuhi tugas kimia farmasi analisis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.